siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Daria Della Strada Tahan. Di sini saya sebagai moderator untuk kelompok 8. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama, Norbertus Tualaka. Yang kedua, Daria Della Strada Tahan. Yang ketiga, Delviana Luruk Beria. Yang keempat, Angelesia Elfrida Beria. Yang kelima, Celestina Nube. Yang keenam, Maria Adelinda Seran. Yang ketujuh, Veronica Lawak. Sekian perkenalan singkat dari kelompok kami. Selanjutnya, saya memberikan kesempatan kepada pemateri untuk menjelaskan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. A. Pengertian kalimat. Kalimat dapat dipahami sebagai satuan gramatikal terkecil yang dapat digunakan untuk menyampaikan ide atau gagasan. Para pakar menyampaikan bahwa kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai intonasi akhir, dan secara aktual dan potensial terdiri atas klausa. Klausa merupakan satuan kebahasaan yang merupakan kelompok kata yang setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. B. Unsur-unsur kalimat. 1. Subjek. Subjek adalah unsur yang perlu dijelaskan dengan cara menjawab pertanyaan siapa atau apa unsur yang dijelaskan itu. Beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengetahui keberadaan subjek kalimat. Yang pertama, mempergunakan pertanyaan siapa dan apa. Contohnya, mahasiswa sedang diskusi. Dengan menerapkan formula di atas, maka pertanyaannya, siapa yang sedang berdiskusi? Jawabannya tentu adalah mahasiswa. Subjek dari kalimat di atas adalah mahasiswa. Yang kedua, akrifasinya, yaitu kepastian. Bentuk kebahasaan yang belum pasti ini kita harus membuat menjadi pasti atau takrif dengan cara menambahkan kata itu, ini, dan tersebut. Contohnya, buku itu menambah wawasan. Dapat dengan jelas kita pahami bahwa subjek kalimat tersebut adalah buku. Yang ketiga, apabila ditemukan sebuah kalimat pasif, maka bagian yang diawali dengan kata bahwa merupakan subjek kalimat. Contohnya, setelah diselidiki, polisi dapat mengetahui bahwa penyebab kecelakaan itu adalah kelalaian pengendara motor. Yang berikut, penanda lain yang dapat digunakan adalah adanya penghubung pembatas. Misalnya kata yang. Contohnya, siswa yang terlambat itu dihukum oleh guru penegak disiplin. Yang berikut, tidak dipahami preposisi seperti dari, dalam, di, ke, kepada, dan pada. Yang berikut, predikat. Predikat adalah unsur yang dijelaskan keadaan atau perilaku subjek dengan cara menjawab pertanyaan mengapa atau bagaimana. Predikat dapat terdiri dari kata verba atau kata kerja dan adjektiva atau kata sifat. Beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengetahui keadaan predikat. Yang pertama, mengidentifikasi predikat dengan formula pertanyaan. Contohnya, Anti terjatuh dari lantai 3. Yang merupakan predikat pada kalimat di atas adalah terjatuh karena berdasarkan identitas formula pertanyaannya, yaitu bagaimana dan mengapa. Yang kedua, mencari kata adalah dan ialah di dalamnya. Biasanya kata tersebut digunakan predikat pada kalimat nominal. Kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya bukan verba atau kata kerja. Contohnya, jumlah pengunjung pasar malam adalah sekitar 200 orang. Jadi, kata adalah berfungsi sebagai predikat pada kata tersebut.
Yang ketiga, mengidentifikasi predikat kalimat dengan cara mengatasinya. Predikat yang berupa kata kerja atau kata sifat ditegaskan dengan kata tidak, sedangkan jika predikat kalimat nomina, penegasannya menggunakan kata bukan. Contohnya, sekolah itu tidak dikenal lagi kecurangannya dalam hal yang menyontek saat ujian nasional. Yang keempat, verba dan adjektiva yang menjadi predikat dapat diawali dengan kata petunjuk aspek dan modalitas seperti telah, sudah, belum, sedang, akan, ingin, hendak, dan mau. Contohnya, gempa bumi telah mengguncang Kepulauan Mentawai dini hari. Sekian. Oke, baik. Selanjutnya objek. Objek adalah unsur kalimat yang harus ada dalam kalimat verbal, kalimat aktif yang predikatnya itu terdiri dari kata kerja transitif. Kata kerja transitif adalah kata kerja yang membutuhkan kehadiran objek, biasanya berawalan me, bentuk kata kerja yang berawalan ber dan berafiks ke an. Biasanya tidak memerlukan objek. Nah, objek kalimat tidak akan hadir dalam kalimat apabila yang pertama tidak terdapat kalimat pasif, dan yang kedua kalimat itu merupakan kalimat dengan verba aktif transitif. Ciri-ciri dari objek itu sebagai berikut. Yang pertama, objek berada langsung di belakang predikat. Contohnya, Riti merekapitulasi resep-resep di apotik. Contoh yang kedua itu Vivi membagikan sumbangan. Selanjutnya, yang kedua, objek dapat menjadi subjek pada kalimat pasif, ditandai dengan perubahan unsur objek dalam kalimat aktif menjadi subjek dalam kalimat pasif yang disertai dengan perubahan bentuk verba predikatnya. Predikatnya itu berawalan di. Contohnya, yang pertama, resep direkapitulasi oleh Reti. Nah, kata di itu sudah terdapat di dalam kata direkapitulasi. Dan yang ketiga itu bentuk kebahasan itu tidak dapat diawali dengan preposisi atau kata depan. Contohnya, JJ menyusun laporan. Contoh berikutnya adalah Vika mengedit foto. Yang berikut pelengkap. Pelengkap merupakan unsur kalimat yang harus ada pada kalimat verbal intransitif yang menghendaki unsur yang melengkapinya. Ciri-ciri dari pelengkap itu yang pertama, terletak di belakang predikat. Biasanya masih dapat disisipi unsur lain, yaitu objek. Misalnya, yang pertama, Niken membelikan saya buku baru. Selanjutnya, tidak didahului preposisi. Pelengkap dan objek memiliki kesamaan sebagai berikut. Yang pertama, bersifat wajib karena melengkapi kata kerja dalam kalimat, tidak didahului dengan preposisi, dan yang ketiga terdapat di belakang predikat. Nah, berkenan dengan hal tersebut dapat dikembangkan sebagai berikut. Yang pertama, Andi berjualan koran dan Andi menjual koran. Oke, selanjutnya dapat dilihat dari perbedaan antara pelengkap dan objek dalam kalimat. Pada kalimat 1, bentuk koran adalah pelengkap. Bentuk kebahasan itu melengkapi verba yang berciri aktif intransitif. Sebaliknya, di dalam kalimat 2, bentuk koran adalah objek kalimat karena verba pada kalimat bersifat transitif. Jadi dapat disimpulkan bentuk kebahasan itu adalah pelengkap yang ditandai dengan verba yang mendahulunya berawalan ber. Selain itu, bentuk berafiks ke-an seperti kehilangan, kedatangan, kemasukan, kerampokan juga diikuti oleh pelengkap. Perbedaan antara pelengkap dengan objek terletak pada kalimat pasif. Pelengkap tidak menjadi subjek dalam kalimat pasif. Pelengkap dengan objek itu terletak pada kalimat pasif. Pelengkapnya tidak menjadi subjek dalam kalimat pasif jika terdapat objek dalam pelengkap kalimat pasif. Objeklah yang menjadi kalimat pasif, bukan pelengkapnya. Oke, baik, selanjutnya bagian yang kelima itu keterangan. Keterangan adalah unsur kalimat yang berfungsi untuk menjelaskan predikat. Dalam kalimat, posisi unsur keterangan ini dapat dipindah-pindahkan. Biasanya terdapat di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Unsur keterangan tidak wajib hadir, maka keterangan dapat disebut sebagai unsur luaran atau periferal.
Adapun fungsinya untuk menambahkan informasi pada kalimat itu. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa ciri-ciri dari keterangan sebagai berikut. Yang pertama, tidak terikat posisi. Maksudnya, keterangan bersifat mana suka, biasanya terdapat di dalam saja, di mana saja, minta maaf. Posisi keterangan cenderung lebih bebas dan tidak terikat. Dan yang kedua, keterangan di awal preposisi atau kata depan. Berbeda dengan unsur lainnya seperti subjek, predikat, dan objek yang tidak boleh diawali dengan preposisi. Keterangan dibedakan berdasarkan perannya dalam sebuah kalimat. Yang pertama, keterangan waktu. Nah, keterangan waktu adalah keterangan berupa kata, frasa, atau anak kalimat yang menyatakan waktu. Keterangan berupa kata seperti kemarin, besok, sekarang, lusa, kini, siang, dan malam. Sedangkan keterangan waktu berupa frasa seperti kemarin pagi, hari Senin. 14 Januari dan minggu depan. Keterangan waktu berupa anak kalimat ditandai oleh konjuktor seperti setelah, sesudah, sebelum, saat, sesaat, sewaktu, dan seketika. Contohnya, yang pertama, gempa mengguncang kota Padang pada sore hari. Contoh yang kedua, gempa mengguncang kota Padang pada 30 September 2009. Contoh yang ketiga, itu gempa tersebut masih menimbulkan luka mendalam bahkan 8 tahun setelah peristiwa itu terjadi. Yang berikut, keterangan tempat. Keterangan tempat itu berupa frasa yang menyatakan tempat yang ditandai oleh preposisi seperti di, pada, dan dalam. Contohnya, yang pertama, Minda tinggal di pemukiman yang kumuh itu. Contoh yang kedua, Ayah memanggil Angga yang masih mengurung diri dalam kamarnya. Yang berikut, keterangan cara dapat berupa kata ulang frasa atau anak kalimat yang menyatakan cara. Keterangan cara yang berupa frasa ditandai dengan kata dengan atau secara. Keterangan kata yang berupa anak kalimat ditandai oleh kata dengan dan dalam. Keterangan cara yang berupa kata ulang merupakan perulangan adjektiva. Contohnya, yang pertama, pencuri itu berlari dengan cepat. Nah, yang berikut, keterangan sebab berupa frasa atau anak kalimat yang menyatakan sebab, seperti kata karena. Contohnya, Atika menangis karena terjatuh dari sepeda. Contoh yang kedua, tanah perbukitan itu menjadi longsor karena penebangan liar. Yang berikut, keterangan tujuan, yaitu menambahkan kata informasi tujuan pada kalimat seperti untuk, supaya, dan agar. Misalnya, yang pertama, Andi belajar sepanjang malam supaya naik kelas. Contoh yang kedua, Atika menyirami bunga agar tumbuh subur. Nah, yang berikut keterangan aposisi. Keterangan aposisi berupa memberi penjelasan nomina, misalnya subjek atau objek. Keterangan aposisi dapat menggantikan unsur yang diterangkan. Keterangan ini diapit tanda koma, tanda pisah, atau tanda kurung. Misalnya, dosen saya, Bu Erwin, terpilih sebagai dosen teladan. Di antara kata setelah kata saya, dosen saya itu koma, Bu Erwin koma. Nah, yang berikut keterangan tambahan. Nah, keterangan tambahan itu berupa memberi penjelasan nomina, subjek, atau objek. Keterangan tambahan berbeda dengan aposisi. Keterangan ini tidak dapat menggantikan unsur yang diterangkan. Nah, keterangan tambahan bercetak miring. Contohnya, Siska mahasiswa tingkat 5 mendapat beasiswa. Baik, selanjutnya pola kalimat dasar. Yang pertama, SPOK. Kalimat ini memiliki unsur-unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya, Dian membaca buku di kamar. Yang termasuk dalam subjek yaitu Dian, dan predikat yaitu membaca, objek yaitu buku, di kamar yaitu sebagai keterangan. Yang kedua, SPO pelengkap. Kalimat ini memiliki unsur-unsur subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Contohnya, yang pertama, Sinta membuang buku yang sudah tidak terpakai. Yang termasuk subjek yaitu Sinta,
Yang predikat yaitu membuang objek yaitu buku yang sudah tidak terpakai yaitu sebagai pelengkap. Yang berikut yang ketiga SPO. Kalimat ini memiliki unsur subjek, predikat, dan objek. Contohnya, Rara memasak rendang. Rara sebagai subjek, memasak sebagai predikat, rendang sebagai objek. Yang berikut SP pelengkap. Kalimat ini memiliki unsur subjek, predikat, dan pelengkap. Contohnya, Dian bermain piano. Dia sebagai subjek, bermain sebagai predikat, dan piano sebagai pelengkap. Selanjutnya SPK. Kalimat ini memiliki unsur subjek, predikat, dan contohnya, saya pergi ke kampus. Saya sebagai subjek, pergi sebagai predikat, ke kampus sebagai keterangan. Yang selanjutnya SP. Kalimat ini memiliki subjek dan predikat. Predikat terbentuk dari verba. Contohnya, kami berdiskusi. Kami sebagai subjek, berdiskusi sebagai predikat. Selanjutnya SP. Kalimat ini memiliki unsur subjek dan predikat. Predikat berupa nomina atau kata benda. Contohnya, kami mahasiswa. Kami sebagai subjek, mahasiswa sebagai predikat. Selanjutnya SP. Kalimat ini memiliki unsur subjek dan predikat. Predikat berupa adjektiva atau kata sifat. Contohnya, kami rajin. Kami sebagai subjek, rajin sebagai predikat. Sekian hasil presentasi kami. Di sini saya mengambil kesimpulan. Kalimat adalah serangkaian kata yang tersusun secara bersistem sesuai dengan kaidah yang berlaku untuk mengungkapkan gagasan, pikiran, atau perasaan yang relatif lengkap. Dalam merangkai kata tersebut diperlukan unsur-unsur dan pola dasar kalimat agar kalimat yang terbentuk menjadi efektif. Ada 5 unsur yang membentuk sebuah kalimat sebagai berikut. Yang pertama, subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kelima unsur tersebut disusun dalam sebuah pola dasar sehingga dapat membentuk sebuah kalimat yang efektif. Berikut adalah pola dasar membentuk kalimat. Yang pertama, SPOK, SPOPEL, SPO, SPPL, SPPL, SPK, SP. Sekian kesimpulan materi dari kami. Apabila teman-teman belum paham atau mengerti mengenai materi yang telah kami sampaikan, silahkan bertanya di komentar di bawah ini. Sekian dan terima kasih.